Dan jam 8 pagi mereka mulailah nih pendakian. Nggak tahu kenapa ya, awal-awal masuk jalur si Naya tuh lebih banyak diem. Kenapa dia diem? Dia tuh ngerasa udah banyak aja yang merhatiin dia dari balik pohon. Dan itu bener-bener bukan 1-2 warga malam, tapi Naya ngerasanya tuh banyak. Naya sebenarnya bilang kalau dia itu orangnya agak perasa gitu ya, agak peka sama hal-hal kayak gitu. Bahkan kadang dia itu bisa ngelihat apa yang orang biasa nggak lihat. Dan waktu itu dia bilang di beberapa titik itu dia sempat ngelihat banyak sosok-sosok berdiri di sela-sela pohon itu. Cuma nggak jelas, ada yang cuma kayak bayangan gelap, ada juga yang bentuknya mirip manusia, cuma diem aja tuh berdiri ngeliatin. Naya mutusin buat nggak cerita apa-apa nih ke si Raka ya kan, masalahnya mereka cuma berdua warga malam. Bener-bener nggak ada pendaki lain lagi di jalur pendakian waktu itu. Dan Naya takut kalau dia mulai ngomong yang aneh-aneh, si Raka nanti juga ikut takut. Jadi dia tahan sendiri aja tuh sambil jalan pelan-pelan tuh sambil zikiran tuh. Nah si Raka mulai ngeh, ya ada yang aneh nih sama istri gua. Akhirnya dia tanya, aman gak? Aman, lanjut aja. Padahal dari situ si Naya udah mulai waspada nih. Mereka terus naik tuh sampai akhirnya mereka tiba juga di pos 1. Waktu itu masih kurang lebih jam 9 kurang lah. Istirahat dulu mereka di situ. Secara fisik Naya ini bisa dibilang kuat, tapi dari awal masuk jalur dia tuh udah tahu warga malam kalau pendakian ini nggak bakal setenang yang dia bayangin. Abis istirahat, mereka berdua lanjut lah nih ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2, situasi cenderung lebih aman tuh warga malam. Walaupun ya udah mulai agak nanjak nih kan, udah mulai agak capek. Mereka terus naik tuh. Nah sampai di tengah-tengah jalur, mereka sempat ketemu nih sama beberapa pendaki yang turun. Salah satunya jalan pelan banget tuh. Ditanya, kenapa mas? Kakinya sakit. Mau gak mau rombongannya ya ngimbangin dia gitu loh. Karena gak mungkin ninggalin temennya yang kaki sakit ini. Si Naya cuma ngeliatin aja tuh kan. Dalam hati dia bilang, ya mudah-mudahan pendakian mereka lancar lah sampai bawah. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 itu sekitar jam 11 kurang kalau gak salah. Di sana, Naya sama Raka istirahat lagi. Di situ Raka masih kelihatan semangat. Ya, jelas, dia kan bilang kalau dia mau nebus kan. Nebus kegagalan dia muncak waktu itu ke Gunung Lawu itu. Naya mencoba buat ngerti itu ya kan. Akhirnya dia coba ikutin aja lah suaminya nih kan. Walaupun badannya nggak enak, perasaannya campur aduk, tetaplah dia lanjutin. Masuklah dari pos 2 ke pos 3. Des! Mulai beda nih jalurnya. Tanjakan yang makin curam. Baru jalan beberapa langkah, si Naya udah ngap tuh. Udah ngos-ngosan. Betis panas. Dan ini jalur panjang banget warga malam. Kayak nggak ada ujungnya. Raka jalan tuh depan kan sambil sesekali nungguin si Naya. Semangatin tuh. Udah pelan-pelan aja. Nggak usah dipaksa. Ya, lanjut mereka naik. Nah di sini awalnya Naya tuh kayak denger suara yang samar-samar. Awalnya dikira cuma hembusan angin doang tuh kan. Ngenain daun atau apakah. Nah, sampai nimbulin suara kayak begitu. Tapi suara itu berulang-ulang warga malam. Sampai lama-lama suara itu makin deket, kayak ada yang ngebisikin di kupingnya, bilang, halo. Naya langsung berhenti nengok deh. Tapi kosong, gak ada siapa-siapa, gak ada pendaki lain. Cuma ada jalur, pohon-pohon, udah. Naya cuma, astagfirullah. Lanjut jalan lagi. Baru jalan beberapa langkah, suara itu muncul lagi. Sini. Wah, Naya mulai terus, astagfirullah. Zikir makin cepet tuh. Pokoknya dia gak mau jawab suara itu, dia gak mau sautin suara itu, dia diam aja terus sambil zikir. Tapi bisikan itu belum berhenti. Ikuti aku. Wah, merinding sebadan-badan warga malam. Allahu Akbar. Zikir terus dalam hati. Merem tuh kan. Merem, zikir, buka mata. Terus Raka masih ada di depan. Tapi gak lama setelah itu, Naya ini ngelihat sesuatu warga malam yang bikin dia berhenti jalan. Jadi dari belakang itu si Naya ngelihat Raka ada 2. Raka yang satu jalan di jalur yang benar, sedangkan Raka yang satu lagi jalan itu agak menuju ke samping. Coba yang aneh, si Raka tuh nggak ngelihat, nggak ngeh dia. Yang Naya lihat ini persis Rakanya ada 2, posturnya sama, geraknya mirip. Naya langsung merem lagi. Astagfirullah. Dalam hati dia, jangan sampai gue ngikutin Raka yang salah nih. Akhirnya dia zikir, Allahu Akbar, astagfirullah, dia buka mata, dek, Raka yang satu hilang. Tinggal si Raka yang asli, yang ada di jalur, nengok dia. Nay, kenapa? Nggak apa-apa mas, capek aja. Mau istirahat dulu. Si Naya sebenarnya mau, tapi dia juga nggak mau berhenti lama-lama di situ. Itu aja baru berhenti sebentar di situ warga malam. Kupingnya tuh udah banyak banget yang bisikin. Pokoknya dari kiri kanan jalur tuh, banyak banget kayak. Naya bisa bedain mana suara angin, mana suara orang ngebisik. Dan ini bukan suara orang angin, ini suara orang ngebisik. Akhirnya Naya bilang, ayo lanjut yuk pelan-pelan. Lanjutlah mereka, naik lagi. Sekarang Naya mutusin buat fokus aja tuh, ngelihat punggungnya si Raka. Nggak mau lagi tengok kanan kiri kelamaan. Pokoknya udah jangan peduliin suara apapun yang ngebisikin, udah diemin aja, fokus sama jalur jalan. Tapi di satu bagian
Nggak tahu kenapa dari arah sebelah kiri warga malam kayak ada sesuatu yang bener-bener nyuruh si Naya tuh buat nengok situ. Awalnya dia tahan, Pak. Dia tahan, tapi gimana sih warga malam ya kalau lu ngerasain gitu kayak ada yang manggil dari sini nih. Lu pengen tahan tapi menggelitik banget kan, ngeselin banget, pengen gitu. Itulah yang dilakuin Naya. Karena nggak tahan, nengok dia begini. Tes, bener Pak. Jadi ke kiri itu sisi jurang. Jurangnya mungkin nggak terlalu dalam gitu ya. Nah, di bawah sisi jurang itu Naya ngelihat laki-laki. Itu penampilannya kayak pendaki. Pakainya lengkap. Bawa carrier, pakai sepatu gede. Bisa dibilang nggak kayak sepatu gunung sih, lebih kayak sepatu boot buat proyek. Cuma posisinya aneh. Itu laki-laki ngapain ada di bawah jurang warga malam. Dan yang bikin Naya merinding adalah si Naya ngelihat laki-laki ini kayak jalan-jalan kecil gitu di jurang. Sampai akhirnya si laki-laki itu ngeliatin si Naya terus senyum. Nah di sini Naya sempat interaksi warga malam sama sosok ini. Sosok ini bilang, lewat sini aja biar cepet. Wah, Naya langsung malingin muka lah. Dia tahu wah gila ini makhluk ngajak-ngajakin ke jurang warga malam, bayangin. Akhirnya Naya coba denial lah situ. Astagfirullah, ini nggak bener. Astagfirullah, zikir terus. Dan si Raka yang di depan itu masih belum sadar kalau istrinya udah ngelihat yang aneh-aneh dari tadi. Tapi yang jelas pas ngelihat laki-laki yang di jurang itu, wah Naya langsung, wah gua harus hati-hati nih. Habis itu Naya udah nggak mau lagi ngelihat ke sisi jalur manapun. Dia fokus ke jalur dia. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Dan mereka mutusin buat ngecamp di situ. Si Raka mulai lah tuh keluarin tenda, dia mau pasang tenda. Dan si Naya ikut ngebantuin juga, walaupun ya pikirannya kemana-mana tuh, kayak mau ngambil pasak malah ngambil frame gitu kan. Bukannya aduh pusing dah. Sampai udah mulai sore nih. Terus hujan deras. Untungnya tenda udah berdiri. Akhirnya mereka berdua masuk lah tuh ke dalam tenda kan. Coba makan cemilan, coba istirahat dulu sebentar. Malam setelah itu, si Raka ketiduran. Tapi Naya masih belum bisa tidur. Soalnya dia masih kepikiran sama yang tadi-tadi itu. Sampai sekitar jam 11 malam di warga malam. Waktu itu udah nggak deras banget hujannya. Mungkin ya gerimis. Nah, Naya ngerasa tenda tempat dia tidur itu bergerak. Ya mungkin kalian mikir, ya bergerak kan bisa aja angin bang, atau kena ranting jatuh atau apa gitu kan, namanya juga di hutan. Tapi ini beda, geraknya itu kayak ada yang nyentuh. Itu tenda bener-bener kayak digoyangin pakai tangan warga malam. Nah ya lihat si Raka kan masih tidur pules, kayak nggak ngerasa sama sekali. Padahal Naya udah jelas ngerasa kalau itu tenda digoyang. Naya sempat mau bangunin si Raka gitu kan, cuma udah biarin, kasihan. Akhirnya dia tarik aja tuh sleeping bag seret sampai atas, coba buat tidur lagi sambil dia tutup telinga, zikir dia. Astagfirullah. Tenda itu masih digoyang-goyang warga malam. Nggak tahu berapa lama, yang jelas si Naya zikir terus di situ sampai goyangannya berhenti. Nggak lama setelah goyang tenda itu, ini yang apes. Si Naya kebelet kencing. Emang sih di situ nggak ada pendaki lain, jadi ya bisa aja kita pipis nggak jauh-jauh dari tenda kan, toh nggak ada yang ngeliat ini. Cuma yang namanya abis digangguin kayak gitu, ya pengen keluar juga mager. Awal Naya coba tahan gitu kan, tahan aja lah nih kencing. Tapi buset kagak enak Pak. Nggak enak, akhirnya dia nggak bisa. Terpaksa lah ngebangunin suaminya nih si Raka. Mas bangun mas. Napa? Bangun mas, temenin pipis mas. Yaudah. Akhirnya temenin lah tuh sama Raka kan keluar pipis. Di sini Naya berusaha nggak nengok kanan kiri lah. Jalan dia pipis lah nih kan, pipis. Alhamdulillah gak ada gangguan apa-apa. Habis itu mereka berdua balik lagi ke tenda. Si Raka langsung tidur lagi tuh. Sementara si Naya, dia belum bisa tidur warga malam. Sampai akhirnya mungkin karena udah kecapean badannya gitu ya, ketiduran si Naya. Tapi ini belum lama rasanya tidur. Entah baru berapa menit gitu ya. Pas dilihat itu jam 2. Raka ngebangunin. Nay, bangun Nay, kita siap-siap summit. Buset, orang belum tidur ini Pak, udah lu suruh muncak. Cuma ya udahlah, dia ikut suaminya aja daripada sendirian di situ. Mana dari pos 3 lagi kan lumayan jauh nih. Di situ si Raka udah siap-siap tuh. Kita jalan pelan-pelan saja. Nanti kalau kamu capek bilang. Nah ya cuma iya mas ya. Tapi dalam hati jujur dia udah mulai ragu. Kenapa? Karena kalau di pos 3 aja dia udah digangguin kayak begitu, gimana di atas nanti? Anyway, sekitar jam 2 pagi itu ya, si Naya mulai siap-siap. Dia pakai jaket lagi, pakai sepatu lagi. Dia ambil trekking pole. Jalanlah mereka tuh. Mungkin hampir setengah 3 gitu ya. Mereka jalan dari pos 3 ke pos 4. Tenda mereka tinggal di belakang. Posisi waktu itu Raka di depan, Naya di belakang. Dua doang nih, jalan. Mereka jaraknya nggak terlalu jauh, tapi yang namanya masih gelap, terus itu tanah licin gara-gara hujan, mereka harus ekstra hati-hati. Nah ya fokus aja tuh ke depan kan, ngeliatin punggungnya si Raka tuh sambil terus zikir, pokoknya jangan nengok kanan kiri. Jalan. Nah, kurang lebih setengah jam mereka trekking. Nah ya tiba-tiba kayak itu kaki kayak ada yang narik. Nah ini bukan kesandung. Kalau kesandung kan dek gitu kan. Ini tuh
ditarik warga malam. Otomatis di sini Naya langsung oleng tuh ke pinggir jalur kan, hampir jatuh dia. Itu jurang, di pinggir itu jurang. Untung dia bawa trekking pole, jadi bisa kayak masih bisa jaga keseimbangan dia. Dia langsung tancap trekking pole ya kan, langsung pegangan tuh sama pohon yang ada di situ. Mas, aduh. Nay, kenapa? Kamu kepleset? Si Naya masih kayak dia lihat ke samping gitu. Wah, itu jurang warga malam, gelap kagak ada ujungnya. Dia pengen bilang gitu kan, kalau tadi tuh kakinya kayak ditarik, tapi dia tahan. Akhirnya dia cuma bilang, capek mas, udah mau istirahat dulu nggak? Diem tuh kan. Mas, aku turun aja mas. Loh kenapa turun? Sekarang banget? Ya mas, aku capek banget, nggak kuat kayaknya, kata si Naya begitu. Jangan turun sekarang Nay, gelap banget. Kita istirahat dulu aja, pelan-pelan aja. Kalau nanti masih nggak kuat, kita pikirin lagi. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh di jalur yang agak aman lah. Duduk ke si Naya sambil minum. Beberapa menit kemudian, gimana? Mau lanjut gak? Ayo deh. Naya mau tuh lanjut. Tapi setelah kejadian itu, di sini Naya jadi bener-bener hati-hati banget. Kayak setiap pijakan tuh dia liatin bener-bener. Setiap jalur yang ke jurang, dia jaga jarak sejauh mungkin. Raka tetap depan, tapi tetap nggak berani jauh-jauh. Takut terjadi apa-apa nih sama bininya. Sesekali dia nengok tuh, ngecek bininya masih ada apa enggak. Aman Nay? Aman mas. Ya si Naya bilang aman-aman gitu ya. Lagi-lagi supaya si Raka ini gak kepikiran. Terus jalan tuh si Naya sambil zikir kan. Fokusnya cuma 3. Punggungnya si Raka, jalur, sama jangan nengok belakang. Karena jujur, beberapa kali Naya ngedenger suara-suara dari belakang. Cuma dia cuekin aja bodo amat. Suara itu kadang deket, kadang hilang, terus muncul lagi. Tapi Naya gak mau nengok di situ. Karena kalau dia nengok, bisa jadi bukan jalan kosong yang dia lihat. Setelah jalan yang rasanya lama banget tuh, akhirnya Naya sama Raka sampai juga di pos 4 alhamdulillah. Sekitar jam 4:30 pagi. Matahari belum keluar waktu itu. Begitu sampai, langsung duduklah mereka. Nih minum dulu. Ya makasih mas. Singkat cerita, masuk waktu subuh, mereka sholat dulu tuh di sekitar jalur. Di situ, Naya cuma minta satu hal. Bukan muncak, bukan foto, bukan sunrise. Habis sholat, dia doa, ya Allah tolong pulangkan hamba dengan selamat. Udah tuh, kelar sholat, lanjutlah ke pos 5. Warga alam, buset, ini jalur dari pos 4 ke pos 5, itu lebih kacau. Tanjakannya makin gila, si Naya udah mah kaki panas, kepala jadi cenat-cenut, badan mulai gak karuan tuh. Kadang panas, kadang dingin, sampai menggigil. Karena udah ngerasa aneh gitu ya, Naya akhirnya berhenti dulu tuh di tengah-tengah jalur. Duduk tuh deket batu sambil nunduk. Langsung disamperin tuh sama suaminya. Nay, kamu kenapa? Kepala aku sakit banget mas. Kamu kedinginan, mual. Masih bisa jalan dak? Nah di momen ini tiba-tiba ada pendaki dari belakang Pak. Ternyata ada yang muncak juga nih. Nggak tahu dari mana. Muncaklah mereka. Ketemu sama si Naya sama si Raka. Aman mas katanya. Ya mas, ini istri saya drop aja. Mau istirahat dulu. Oh ya udah jangan dipaksa mas. Kalau nggak kuat mending turun. Setelah cukup lama istirahat, Naya coba berdiri lagi kan. Mas lanjut. Ya udah pelan-pelan aja. Toh kita nggak ngejar siapa-siapa. Nah dari sini kondisinya si Naya, wah makin drop warga malam. Ini yang literally jalan sedikit duduk, jalan sedikit duduk, buset, bener-bener dah. Alhasil perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu berasa panjang banget. Dari subuh sampai matahari udah nyengat, itu mereka masih ada di tengah-tengah jalur. Dan di tengah-tengah kondisi itu, Naya mulai ngedenger lagi nih bisikan-bisikan dari belakang. Kayak ada yang ngetawain dia. Kayak seneng ngeliat si Naya begitu. Kadang suara tapi Naya bodo amat lah. Terus dia jalan sambil baca doa dalam hati. Nah makin deket ke pos 5, itu badannya Naya makin drop. Sampai akhirnya sekitar jam 10 pagi. Alhamdulillah sampai juga tuh di pos 5. Jam 10 pagi warga malam. Begitu sampai Naya langsung duduk tuh selonjoran. Nah di situ si Raka ketemu sama temen ternyata. Dia kenal. Namanya sebut aja Bima. Mereka ngobrol-ngobrol di situ kan, ngobrol-ngobrol. Kata Bima, udah ayo istirahat dulu aja nih deket tenda di sini. Ya udah, Naya akhirnya ikut duduk tuh di deket tenda ya kan, sambil dikasih minum tuh, dikasih cemilan lah kan. Tapi kepalanya masih pusing, di telinga kayak penuh sama suara. Di titik itu Naya udah tahu kalau dia nggak bisa lanjut. Raka temenin tuh duduk di sebelahnya kan. Di satu sisi ini puncak perkiraan, tinggal 2 jam lagi. Tanggung banget ya kan. Cuma di sisi lain si Naya mukanya udah pucat banget. Akhirnya Naya bilang, Mas, kamu lanjut aja Gi. maksudnya? Aku di sini aja. Aku udah nggak kuat ke atas. Yakin aku tinggal? Yakin? Di sini kan ada teman kamu. Aku istirahat dulu. Raka sempat mikir sebentar tuh kan. Mungkin di kepala dia, ya bener si Naya aman gitu kan, ada di tendanya si Bima. Ya udah, akhirnya si Raka mutusin buat lanjut tuh ke puncak. Cuma sebelum jalan dia bilang, kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana sendiri.
Iya mas. Jalanlah tuh si Raka. Makin jauh si Naya liatin punggungnya hilang. Nah setelah si Raka pergi, Naya mulai nih ngerasa nggak tenang. Emang di sekitaran dia itu masih ada pendaki lain. Tapi yang jadi pertanyaan adalah Bima kemana? Kok dia nggak ada? Entahlah, mungkin dia kencing atau apa. Naya cuma duduk aja tuh sambil zikir, astagfirullah, astagfirullah. Sampai gak lama kemudian datang nih si Bima. Mbak, kalau udah ada enakan, mending mulai turun pelan-pelan ya. Sekarang mas? Iya, jangan kelamaan di pos 5. Nanti keburu sore, turun pelan-pelan aja. Nanti di jalur, biasanya ada barengan. Bima ngomong begitu, karena di pos 5 waktu itu pendaki emang udah kelihatannya tuh pengen pada turun. Jadi dia pikir si Naya tuh ya bisa ikut lah, ngikut turun gitu. Cuma Naya nggak bisa asal turun gitu. Secara tadi udah dipesen sama si Raka kan, jangan kemana-mana sendiri, tungguin. Cuma ya iya juga, tapi kalau nunggu si Raka takutnya kemalaman. Dan kalau dia harus turun sekarang si Naya ini, ya berarti dia harus jalan sendiri. Naya sempat mikirin tuh turun nggak ya, turun nggak ya. Dia lihat ke arah jalan turun kan, ada pendaki pada turun tuh, tapi nggak tahu kenapa kayak berat gitu. Sampai akhirnya dia berdiri tuh, mulai berdiri pelan-pelan. Trekking pole dia ambil, botol dimasukin. Nah sebelum turun, Naya sempat ngeliat ke arah puncak. Dalam hati, dia berharap si Raka itu cepet balik. Akhirnya, Naya turun juga tuh. Dari pos 5 ke pos 4 sendirian. Wah, gawat nih warga malam, bro. Udah dibilang yang kemana-mana, malah pergi. Bisa keder nih suaminya nih. Tapi nggak tahu apa yang terjadi. Kita ikutin terus. Nah, baru beberapa menit jalan, orang-orang di pos 5 di belakang tuh udah mulai nggak kedengeran tuh. Tandanya udah mulai jauh. Sendirian tuh si Naya tuh kan, pendaki-pendaki yang tadi turun udah pada duluan. Jalan sendirian. Mulailah nih Naya ngerasa kok kayak ada yang ngikutin dari belakang. Pas nengok, nggak ada, dan nggak kedengeran juga suara langkah, tapi kayak ada yang ngikutin gitu. Akhirnya lanjut jalan terus sampai di satu bagian di sisi atas jalur. Naya ngeliat itu ada cewek duduk. Jadi ini cewek ada di tempat yang agak tinggi, kayak lagi duduk di atas batu atau gundukan tanah gitu warga malam. Nah ini cewek rambutnya panjang kan, nutup sebelah muka begini, ngeliatin Naya. Terus dia senyum. Naya langsung enggak, ini bukan pendaki warga malam. Walaupun ya pakaiannya biasa gitu, pakaian biasa, cuma Naya yakin enggak, ini bukan. Akhirnya lanjut jalan. Dan setelah ngelewatin titik itu, mulai aneh jalurnya. Nggak tahu apa karena si Naya yang kecapean jadinya liar, tapi dia bilang kalau dia ngeliat jalur itu kayak bercabang. Di sisi kiri jalur itu Naya ngeliat kayak ada jalan lain. Kayak ada satu jalur kelihatan lebih jelas. Kayak jalan setapak, mungkin jalan pintas. Dia pikir waktu itu begitu warga malam. Akhirnya Naya berhenti kan, buat ngeliatin dengan pasti nih, buat fokus bener nggak sih itu? Bener, itu ada celah-celah di antara semak-semak. Jalannya kayak sering dilewatin sama orang. Bingung lah si Naya kan. Aduh, tadi lewat sini nggak ya? Tips buat kebanyakan gunung di Indonesia, supaya nggak nyasar, sebisa mungkin cari jalur yang ada sampahnya. Karena biasanya di gunung Indonesia, jalur yang ada sampahnya itu tandanya habis dilewatin orang. Kan kita suka tuh jalan lihat ada bungkus permen lah, ada puntung rokok lah ya kan. Tahu lah siapa yang buang gitu kan. Biasanya itu jalur yang benar. Nah jalur yang nggak ada sampah itu, biasanya salah jalur. Walaupun ya bisa jadi jalurnya udah dibersihin gitu kan. Tapi dalam kasus Naya, kita ikutin lagi. Di situ Naya sempat bingung. Duh, tadi naik lewat sini nggak ya? Halah, udah kepala sakit, badan lemes, mesti mutusin lewat jalur mana lagi kayak. Akhirnya masuklah ke jalur kecil itu warga malam. Selangkah, 2 langkah masuk. Nah dari belakang pas banget itu ada rombongan pendaki yang juga turun tuh. Nah ada salah satu pendaki cewek di rombongan itu, mungkin ngelihat si Naya keluar jalur ya kan. Nah si cewek ini buru-buru ngejar. Cewek ini narik Naya dari belakang tuh. Set! Mbak, mau ngapain mbak? Naya langsung kaget. Wah, tunjuk tuh. Mbak, itu jurang mbak, ngapain ke situ? Langsung lihat lagi kan. Yang tadinya jalan, bener jalan ke sono, itu udah berubah jadi jurang di matanya Naya warga malam. Jurang dalam banget. Kalau sampai si cewek ini telat narik si Naya sekian detik aja, udah terbang si Naya langsung. Langsung lemes si Naya tuh kan langsung. Ya Allah mbak sadar kan mbak? Tadi mbak mau jalan ke situ. Saya lihatnya itu jalan mbak. Jangan kebawa nafsu mbak. Mungkin maksud si cewek ini jangan ngelihat jalan enak dikit langsung aja diterabas gitu loh. Karena takutnya kasusnya bisa kayak si Naya ini. Gak lama setelah itu ada nih beberapa orang dari rombongannya si cewek ini ya, ikut nyusulin tuh ke si Naya. Dari penampilannya sih kelihatannya kayak porter entah guide gitu ya. Nah salah satu dari mereka ngelihat nih kondisi Naya. Banyak sendirian mbak, tanya kayak begitu kan. Dijawab sama Naya. Iya mas, tadi sama suami, tapi suami lanjut ke puncak. Saya udah gak kuat jadi turun duluan. Wah mereka saling lihat-lihatan tuh kan. Bukan kayak menghakimi, wah anjir nih suaminya goblok nih misalnya gitu. Enggak gitu. Tapi dia kayak ngeliat, waduh
bahaya nih kalau si Naya sendirian di sini. Akhirnya si porter, kita sebut aja si porter lah ya, si porter ini akhirnya ngomong, Lain kali jangan turun sendirian, Mbak. Minimal berdua. Kalau bisa ya bertiga atau berempat. Iya mas. Jangan bengong ya mbak. Fokus. Lihat jalur yang dilewati orang. Jangan ikutin yang kelihatannya enak. Makasih ya mbak. Makasih banget. Ya sudah. Ayo bareng kita aja. akhirnya si pendaki cewek ini ngenalin dirinya lah. Kita sebut aja namanya Rere ya. Ikutlah Naya sama rombongannya si Rere ini warga-warga. Dan si Naya ditaruh lah tuh di tengah-tengah gitu kan. Di depan ada porter, di belakang ada yang ngejagain. Rere posisinya di depannya si Naya. Jalan tuh, beberapa kali si Rere nengok gitu kan. Mastiin si Naya masih jalan gitu. Alhamdulillah semenjak ikut sama rombongan si Rere ini, gangguan-gangguan suara-suara itu udah mulai reda tuh. Dan Naya cuma fokus ke satu hal di sini. Ikutin langkah orang di depan dia. Jangan lihat yang lain. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 4. Nah di sana Naya ketemu sama pasangan pendaki gitu. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu pendaki. Baik banget lah, baik banget. Bilang begini. Mbak, pucat sekali mukanya mbak. Ayo istirahat dulu di sini. Ya bu, makasih. Akhirnya Naya mutusin buat istirahat dulu di situ. Sedangkan rombongannya si Rere, karena mereka ngejar waktu gitu ya, mereka akhirnya bilang ke Naya, udah kamu tunggu sini ya, kami harus duluan. Akhirnya duluan lah tuh rombongannya si Rere. Cuma sebelum pergi, Rere sempat ninggalin pesan begini. Mbak, jangan sendirian lagi ya. Ya mbak, makasih banyak ya. Singkat cerita, setelah rombongannya Rere turun, Naya akhirnya jadi bareng sama pasangan bapak-bapak ibu-ibu tadi. Turunlah nih mereka bertiga kan ke pos 3. Anehnya, selama bareng sama bapak ibu ini, Naya ngerasa lebih aman. Kayak udah nggak ada yang ngegangguin lagi. Sampai akhirnya mereka tiba lagi di pos 3. Begitu ngelihat tendanya dia, si Naya langsung duduk lah tuh. Wah, kaki udah lemes banget. Si ibu-ibu itu ikut duduk kan samping si Naya, ngajakin ngobrol lah. Mbak istirahat dulu aja ya. Jangan langsung turun kalau masih pusing. Iya bu, saya tunggu suami saya dulu di sini. Suaminya masih di atas, Mbak. Iya pak, tadi lanjut ke puncak. Ya sudah, tunggu di sini yo. Jangan kemana-mana sendirian. Oke, Naya di situ bertekad buat nggak kemana-mana sendirian. Pokoknya dia mau tungguin di situ sampai suaminya datang. Makasih ya Pak, Bu. Ya, kamu hati-hati ya. Kami turun duluan. Turun duluan nih si bapak-bapak sama ibu-ibu warga malam. Nah setelah bapak sama ibu itu turun, Naya masuk tuh ke tendanya. Barang-barang masih ada. Untungnya nggak dimalingin gitu kan atau gimana. Barang-barang masih ada. Sleeping bag juga masih berantakan. Tapi ya udahlah. Setidaknya udah di tempat yang aman nih. Walaupun sendirian. Rebahan dia tuh. Sambil nungguin si Raka turun ya kan. Dan mungkin karena tenaganya udah capek banget. Ketiduran si Naya. Nggak lama kemudian. Nggak tahu si Naya ketiduran berapa lama gitu ya. Dia ngedenger suara langkah kaki. Kayak ada yang nyamperin tenda warga malam. Kebangun kan. Siapa ini kan nyamperin? Nay. Mas, Si Raka nih datang nih. Buka resleting tenda. Sret. Ternyata bener. Si Raka tuh. Muka udah capek banget tuh. Keringetan. Kamu aman? Tadi turun sendiri gimana? mas, tadi aku hampir jatuh tahu. Hah? Maksudnya? Aku lihat ada jalan. Aku kira itu jalur turun. Tapi ternyata jurang. Untung ada orang narik aku. Serius? Aku dari mana diganggu tahu mas. Ceritalah akhirnya si Naya di situ. Walaupun nggak detail warga malam ya. Kayak di podcast. Enggak. Dia cerita inti-intinya aja. Mulai dari yang dia dengar bisikan-bisikan. Yang dia ngelihat Raka itu jadi ada 2. Dia ngelihat ada laki-laki di bawah jurang. Tenda digoyang-goyang semalam. Sampai yang tadi hampir aja dia terbang tuh ke jurang. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku nggak mau kamu ikut takut mas. Kita kan masih di gunung. Yowes, yuk kita turun. Nggak usah lama-lama. Akhirnya mulailah mereka prepare tuh. Waktu itu udah lewat tengah hari. Prepare, tenda dilipat, sleeping bag dirapiin, masukin carrier. Tapi ya mereka nggak bisa turun cepet gitu loh. Secara si Raka baru aja turun dari puncak. Belum sempet makan, belum sempet rebahan gitu. Dan Naya juga masih lemas banget. Tapi sekarang ya mereka udah sepakat kalau mereka harus buru-buru turun. Sekitar jam 2 siang, Naya sama Raka akhirnya siap turun tuh dari pos 3. Raka suruh Naya nih, jangan jauh-jauh ya. Sekarang Raka nggak mau nih, bininya terlalu jauh-jauh gitu kan. Kamu kalau ada apa-apa langsung bilang ya. Iya mas. Turun dari pos 3, pos 2. Dak. Awalnya masih biasa-biasa aja. Tapi baru berapa langkah, Naya ngedenger suara dari samping jalur. Nggak tahu itu siapa, tapi ini suara ngetawain dia. Hihihi. Langsung berhenti lah dia. Raka langsung, kenapa? Gak apa-apa. Lanjut aja mas. Lanjut lah gitu kan. Raka depan, Naya di belakang. Nah,
Balik lagi gangguan-gangguan itu warga malam. Seiring jalan, kemanapun si Naya lihat, itu entah dia ngeliat di sela pohon, itu ada bayangan orang berdiri. Kadang ada sekelebat hitam lewat, ada suara langkah kaki dari belakang. Cuma pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Pendaki-pendaki yang lain tuh udah pada turun semua. Terus jalan tuh kan. Naya dah fokus aja nih, ngeliat punggung si Raka gitu kan. Jalan-jalan sampai di satu belokan gitu ya. Naya tiba-tiba ngeliat sesuatu dari arah bawah. Ada cewek lagi naik pelan-pelan. Tapi ini cewek nggak sendiri warga malam. Di kiri sama kanan ini cewek, Naya ngeliat ada sosok. Bukan pendaki temennya ini cewek, bukan porter. Tapi bentukannya tuh kayak prajurit. Kayak prajurit lagi ngawal orang gimana sih. Terus juga ini cewek, penampilannya tuh nggak kayak pendaki warga malam. Nggak kayak pendaki. Pakaiannya tuh kayak make baju-baju dulu lah. Naya baru sadar kalau itu bukan pendaki setelah ngelewatin. Nengok dia ngeliat itu perempuan masih kelihatan dikit masuk ke sela-sela pohon, hilang. Kenapa? Udah mas, jalan terus mas. Pucet si Raka mukanya di sana, tapi udahlah, turun dulu lah, ntar cerita di bawah aja. Mungkin sekarang dia udah ngerti kalau Naya bilang jalan terus, berarti ntar aja bahas ya, jalan dulu aja. Udah lanjut tuh. Makin cepet jalan kagak peduli ini lutut udah mau copot sakit gitu ya, bodo amat, sampai akhirnya mereka ngelewatin pos 2, lanjut ke pos 1. Nah, alhamdulillah di bagian ini mereka sempat ketemu sama beberapa pendaki lain yang juga turun. Ya, setidaknya Naya nggak ngerasa nih berdua banget nih. Tapi belum kelar warga malam, belum kelar. Menjelang pos 1. Naya nyium bau yang beda, bau dupa. Lihat ke sekeliling kan, bener aja. Jadi di sekitar jalur itu banyak dupa warga malam. Pas naik belum ada, mungkin baru ditaruhnya tuh. Naya emang tahu kalau Gunung Lawu itu emang sering dikaitin lah sama tempat-tempat ritual gitu ya, tempat-tempat perjalanan spiritual atau gimana. Dan dia juga pernah tahu sedikit lah soal budaya sama agama Buddha gitu ya. Jadi waktu lewat area itu, si Naya sempat berhenti sebentar. Dia cuma nunduk, dalam hati dia bilang begini, maaf ya kalau saya ada salah sikap atau ada yang nggak pantas selama di sini. Saya cuma mau pulang, kata dia gitu. Habis itu udah tuh lanjut jalan lagi. Terus turun sampai akhirnya warga malam menjelang maghrib nih. Tibalah di pos ojek. Di situ Naya udah, wah namanya juga. Nih, gue kasih tau ya ke kalian warga malam ya. Pendaki-pendaki pemula itu KO-nya pas turun bukan pas naik. Pas naik masih kuat pak. Coba aja ditaruh tuh pendakian 2 hari 1 malam. Naik gacor nih, terus naik. Pas turun, syukur-syukur. Jangan sampai cedera. Karena turun tuh 2 kali lipat. Apalagi kalau jalurnya terjal ya kan. Wah, kaki nahan kayak gimana? Buat pendaki pemula yang staminanya nggak sekuat yang udah biasa gitu kan. Capek luar biasa pak. Makanya banyak yang KO tuh pas perjalanan turun. Dan inilah yang dialami sama si Naya. Karena udah gak kuat lagi, mereka mutusin buat naik ojek aja yuk. Oke, naik ojek tuh. Nah, sepanjang jalan ke base camp, si tukang ojek sempat ngajakin ngobrol-ngobrol gitu kan, cerita-cerita apalah gitu. Naya cuma dengerin aja, oh iya pak, cuma duduk kayak di motor tuh. Sampai akhirnya mereka tiba lagi lah di base camp pas banget maghrib. Alhamdulillah, mereka turun lagi dengan selamat. Malam itu Naya sama Raka mutusin buat gak langsung pulang. Mereka mutusin buat nginep dulu di base camp. Secara udah capek banget kalau langsung pulang. Sampai sekarang nih, si Naya juga nggak tahu kenapa kok dia digangguin kayak begitu. Ya maksudnya ditampakin kayak gitu. Apakah dia udah ngelakuin hal yang salah sampai nge-trigger kayak seperti itu atau gimana? Tapi adalah mungkin gara-gara waktu itu badannya drop, ya kan? Karena kan kalau badan drop tuh mempengaruhi pikiran sampai akhirnya ya kita bisa melihat yang kayak gitu-gitu loh. Singkat cerita, nginep gitu kan. Paginya, Naya sama Raka siap-siap nih buat mulai pulang. Sebelum ninggalin base camp, Naya sempat nengok sekali lagi tuh ke arah jalur tempat kemarin mereka naik. Nggak ngapa-ngapain, cuma dia aja ngeliatin. Ayo pulang. Ayo mas, pengen pulang aku.